Ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena tersebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran. Ada juga sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang lafaz istighfar. Yang kata Nabi SAW sampai membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayyul qayyum wa atubu ilai, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan ayat yang mulia, bahkan ini adalah ayat teragung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ayat ini berada di surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255. Ya. Ini ayat yang tidak boleh luput dari setiap muslim untuk dihafal, lalu diajarkan terutama kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak, pasangan hidup, ya, kerabat kita, bawahan dan seterusnya. Karena ini ayat sangat besar sekali manfaatnya sebagaimana akan kita bahas. Namun sebelumnya kita akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, siapa Allah itu? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Artinya tiada pencipta, pemilik, penguasa, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam kecuali Allah. Dan Dia berhak disembah, artinya ditunduki, dipatuhi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dia tidak akan pernah. Allahu la ilaha illa, tadi sudah kita jelaskan itu, illa huwa, ini sudah kita jelaskan, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu ada sifat Allah yang lewat tadi, al-hayyul qayyum, ya. Artinya yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, ya. Jadi kita temukan tidak pernah air habis, tidak pernah udara habis, ya. Selalu saja semua kebutuhan dan dibutuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini Allah penuhi, dan itu sifat Allah. Itu potongan ayat kursi yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kemudian la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Ya. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Jadi mengantukkan itu berarti orang sudah tidak bisa beraktivitas maksimal karena dia ngantuk. Apalagi kalau tidur. Sampai ada hadis Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Salah satunya wa anin naimi hatta yastayqid. Orang tidur sampai dia bangun. Karena orang tidur itu dianggap akalnya tidak bisa dikenain hukum. Pada saat dia memukul, pada saat dia teriak, pada saat dia berbicara, itu nggak bisa dijadikan sebagai hukum. Gitu. Nah, itu sifat kekurangan dan berarti menandakan lemahnya manusia atau makhluk sampai mereka tidur. Tapi Allah punya sifat kausalitas, sifat kesempurnaan. Allah itu tidak mengantuk apalagi tidur. Dan sudah pernah kita sampaikan riwayat, saya ingatkan kembali, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam salah satu athar disebutkan pernah bertanya, ya Allah, apakah engkau mengantuk? Apakah engkau mengantuk? Ya, maka Jibril AS diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada Musa, ya, bahwasanya Tuhan mau mengirim salam kepadamu hai Musa, dan Tuhanmu Allah memerintahkan engkau agar memegang sebuah wadah, jangan engkau pindahkan sampai engkau diperintahkan. Maka Musa pun alaihissalam memegang dari waktu diperintahkan sampai menjelang malam, dan dia pun akhirnya mengantuk. Musa alaihissalam begitu ngantuk, tertidur, dia jatuh wadah tersebut, bejana tersebut, dan tumpahlah air itu. Maka pada saat itu pun Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, ketahuilah kalau aku mengantuk apalagi tidur, maka alam semesta ini seperti air yang ada di bejanamu. Maka tidak akan mungkin bisa tertata rapi seperti ini, pergantian siang malam, ya, semua bulan, matahari dan planet-planet ini berputar, ya, di luasnya, dan tidak pernah mendahului satu sama yang lain, ya, baik malam dengan siang, dan juga perputaran bumi saja, ya, kalau dia keluar lebih cepat sedikit atau lebih lambat sedikit dari, ya, perputarannya sekarang, maka akan mengacaukan semua kehidupan, gitu kan? Bahkan akan menghancurkan apapun yang ada di dalamnya. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatur semua itu, ya. Dan ini pasti menandakan ada Tuhan memang yang tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lanjutannya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah atau kepunyaannya lah semua apa yang di langit dan di bumi. Ya. Ini kalau Anda fahami makna kalimat ini luar biasa. Ini penguatan terhadap tauhid kita. Jadi teman-teman sekalian, sehebat apapun yang kita miliki dari keterampilan dan kemampuan, misalnya ilmu pengetahuan, fisik yang kekar, wajah yang cantik atau gagah,
ilmu pengetahuan yang luas gitu. Kita memiliki gelar akademik sampai ke profesor dan segala macam ini. Itu teman-teman sekalian, kalau kita menyadari dan kita mentauhidkan Allah SWT, kita akan tahu ternyata itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah yang maha luas. Karena kita terbukti sampai kita berumur apapun, selalu ada saja hal yang kita tidak ketahui. Ya. Begitu juga dengan kelebihan fisik segala macam. Masih ada saja orang yang lebih tampan, ada yang lebih cantik, ada yang lebih putih dan seterusnya. Ya. Dan kalaupun ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita pun tahu dengan tauhid ini bahwasanya dia juga makhluknya Allah. Dengan izin Allah pun dia bisa melakukan itu. Ya. Maka kalau Anda memiliki nikmat yang Allah berikan, kembalikan kepada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua itu. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini karena saya baca buku yang banyak, oh ini karena saya memang berusaha untuk mendalami bisnis ini dan bisnis itu sehingga saya bisa maju. Tidak, akhi dan ukhti. Yang kita bahasakan adalah Allah lah yang telah memudahkan saya seperti ini. Nah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan memang semuanya kepada pencipta, karena Allah yang memudahkan mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa mengucap, tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, hati kita merenung, ya, pikiran kita, otak kita berpikir dan seterusnya. Ini kan memang ada penggeraknya, ada penciptanya. Qarun Allah Subhanahu wa taala hancurkan justru karena itu kan. Justru karena permasalahan dia, ya, menganggap dia menjadi kaya justru karena kehebatan dia. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan itu tidak boleh sama sekali. Ya. Dan kalaupun ada orang yang ingin berbuat jahat, sehebat apapun makar yang mereka lakukan. Sekali lagi, sehebat apapun makar yang mereka lakukan, ya, dan berusaha untuk menipu Anda, melakukan kejahatan-kejahatan, tetap Allah Maha Kuasa. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda bisa minta perlindungan kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan, kan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, jangan Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dapat sesuatu yang baik, minta sama Allah karena dia pemilik langit dan bumi. Mau selamat dari semua keburukan juga minta kepada dia. Lalu potongan selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak akan pernah ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maksudnya pertolongan, rekomendasi. Kan biasanya orang kalau mau selamat itu atau mau dapat satu kerjaan atau apa saja, dia kan cari rekomendasi, ya. Maka di sisi Allah SWT, terutama pada hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa sama sekali kecuali yang Allah izinkan. Itu menandakan sifat, ya, kepemilikan yang mutlak dari sang pencipta Allah. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi kita sangat terbatas sekali pengetahuan kita, gitu, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Jadi ini terjemahan sekaligus sedikit tadabbur tentang ayat kursi. Baik teman-teman sekalian, kita coba fokus dulu kepada keutamaan daripada ayat kursi ini. Ya, keutamaan daripada ayat kursi ini. Ayat kursi ini sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman di pembukaan adalah ayat yang paling agung. Artinya paling besar pahala kalau dibaca, kemudian paling besar manfaatnya, ya, paling Allah cintai. Itulah ayat kursi. Setelah mengangkat ayat kursi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan setelah mengangkat ayat kursi, ya, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255, beliau mengatakan ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat agung karena tersebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Nah, di antara keutamaan ayat kursi atau berhubungan dengan masalah ayat yang paling agung ini, ada sebuah riwayat bahwasanya pernah pertanyaan diajukan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay kemudian mengatakan, wahai Abu Munzir, sesungguhnya engkau berbahagia dengan ilmu yang telah engkau miliki. Hadis ini riwayat Muslim.
Ya. Artinya dengan mengetahui saja, Ubay radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ayat kursi adalah ayat teragung, sudah cukup Nabi SAW memujinya dan mengatakan, ya, sesungguhnya engkau berbahagia. Artinya makna hidup akan berbahagia, dunia dan akhirat dengan ilmu yang kau miliki. Artinya dengan kau fahami saja ayat kursi ini, itu udah luar biasa. Karena mengandung sifat-sifat, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid. Dan yang membuat dia agung, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, salah satunya adalah karena ada dua sifat Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Zat yang maha hidup dan yang maha terus-menerus mengurus makhluknya. Ada juga sebuah hadis, ya, yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang lafaz istighfar. Yang kata Nabi SAW sampai membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayyul qayyum wa atubu ilai, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Ini kena ada sifat al-hayyu al-qayyum. Nah ini kurang lebih keutamaan, ya, dari ayat kursi, yaitu ayat yang paling agung. Selanjutnya teman-teman, itu kalau yang pertama. Yang kedua, dia adalah melebihi langit dan bumi, ya, maksudnya kadarnya. Kalau Anda lihat bumi, langit dan bumi ini besar sekali dan segala macam fasilitas, ayat kursi satu ini sudah cukup untuk menyaingi semua itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Tirmidzi, ya. Kata beliau, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena dalam ayat kursi terdapat, ya, atau ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan ats-Tsauri berkata menanggapi hadis ini, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Ini salah satu makna yang bisa difahami kenapa dikatakan ayat kursi lebih agung daripada langit dan bumi. Tapi bisa saja yang dimaksud dalam hadis ini adalah ayat kursi kalau dibaca sekali saja itu sudah punya keutamaan yang sangat besar, lebih baik daripada orang memiliki langit dan bumi. Karena kan kita temukan sering kali ada hadis Nabi SAW begitu, ya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Contoh misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Maksudnya antara azan dan iqamah subuh, sunnatul fajr. Kata Nabi SAW, rakaati fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kan itu luar biasa gitu, ya. Kemudian yang ketiga, dia termasuk zikir yang ditekankan selepas sholat, ya. Dan jaminannya surga. Artinya ayat ini membawa ke surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat. Satu ayat loh ini, ayat kursi ini. Satu ayat. Al-Baqarah 255. Maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tentu maksudnya adalah sholat, ya. Karena dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, wajib 5 waktu ini, baca ayat kursi. Jadi sholat dulu kemudian baca ayat kursi, ya. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk dalam surga kecuali kematian, ya. Dan ini satu hal yang luar biasa gitu. Dan ini kita ambil dari tafsir ayat kursi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, ya, tentang masalah 4 keutamaan ayat kursi ini. Kemudian ayat kursi juga teman-teman sekalian, anjurannya dibaca pada zikir sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dari syaitan, tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tentu hadis yang serupa banyak sekali, ya. Hadis yang serupa banyak sekali. Bagaimana Abu Hurairah diajarkan oleh seorang sosok syaitan yang mencoba mencuri dari Baitul Mal ayat kursi yang dia janjikan bahwasanya itu akan menyelamatkan dari gangguan syaitan, dan Nabi SAW membenarkan statement itu tapi mengatakan yang mencuri itu adalah syaitan. Begitu juga ada sahabat Nabi yang lain juga, ya. Begitu juga, ya. Dia suka bersedekah dengan kurma, maka satu malam pernah hilang kurmanya dia. Maka dia pun menunggu, menjaga malam-malam. Lalu dia temukan ada sosok seperti hewan gitu. Tapi dia salam, ya, sahabat ini salam lalu dijawab gitu. Maka pada saat dijawab, ya, maka sahabat ini mengatakan, apa kau jin atau manusia? Dia mengatakan saya jin. Lalu kata sahabat ini, coba ulurkan tanganmu. Ulurkan, kata sahabat ini, ternyata tangannya seperti anjing. Nah, ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib hadisnya. Kemudian dan ini Anda bisa ikutin di hari Jumat kami membahas itu, ya. Di jilid 2 bukunya. Kemudian dia pun, ya, pada saat itu berkata sahabat ini,
Apa yang bisa menyelamatkan kami dari kamu? Dari kalian ini golongan saya. Dia bilang, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka tidak akan pernah ada yang bisa mengganggumu dari kalangan kami. Jadi begitu luar biasa dahsyatnya ayat kursi ini ya. Jadi Syekh Utsaimin menyebutkan 4 tadi ya. Tapi kita tambahkan juga dia juga dibaca di zikir pagi petang ya, di pagi dan di sore hari. Kemudian juga dia dibaca di saat seseorang itu merasa ada gangguan ya. Orang biasa kalau ruqyah membaca dengan ayat kursi ya, itu karena punya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan kalau Allah akan menyelamatkan seseorang itu dari syaitan dengan baca ayat kursi itu. Dalam hadis yang lain kalau masalah tidur juga ya, berhubungan tadi dengan poin yang kita juga bahas itu, siapa yang membaca ayat kursi pada saat mau tidur dia akan selamat dari syaitan sampai pagi hari ya.